Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Ibu Nurul Fortunabas selaku guru mata pelajaran sejarah dan teman-teman saya semuanya. Hari ini saya tidak akan sekedar membaca apa yang ada di dalam buku cetak, tapi kita akan melakukan sebuah reevaluasi terhadap dua peristiwa besar yang mengubah takdir negara ini. Pertama ada pendudukan Jepang dan detik-detik proklamasi kemerdekaan. Namun, kali ini kita akan menggali sudut pandang yang jarang dibahas oleh masyarakat, kontroversi di balik layar, dan fakta yang sengaja disembunyikan oleh sejarah. Bekerja, 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 tenaga semua sudah bersatu, mesin pabrik berputar terus, lalu dengan suara gemuruh semua bekerja, dia gembira, tenaga bekerja, teguh bersatu, gugur hancur dalam sekutu. Peperangan sekarang yang sehebat-hebatnya yang dilakukan oleh bala tentara Daini pun, sehingga putra-putranya, prajurit-prajuritnya mengusir dan menempur dan menerjang musuh. Kita yang di belakang garis peperangan harus insaf dan mempersatukan tenaga kita untuk bekerja sekuat-kuatnya dalam segala lapangan dengan gembira untuk meruntuhkan musuh yang jahanam, Inggris dan Amerika. Fakta yang jarang diungkap di buku sekolah adalah bahwa penyaluran rumusya ini sayangnya melibatkan struktur birokrasi lokal kita sendiri. Pamong praja dan kepala desa dipaksa atau dibujuk demi memenuhi kuota Jepang. Dan yang paling kelam adalah kebijakan Jugun Lanhu. Dalam bahasa Jepang berarti wanita penghibur militer. Ribuan gadis Indonesia diculik atau ditipu dengan kedok beasiswa sekolah. Namun, mereka berakhir di rumah bordil militer Jepang. Ini adalah luka sejarah yang kompensasi moralnya masih diperdebatkan di dunia internasional hingga saat ini. Ibu Nuris dan teman-teman, tidak semua orang diam. Terjadi pemberontakan di berbagai daerah. Salah satu yang paling legendaris adalah pemberontakan PETA di Blitar, Februari pada tahun 1945. Yang dipimpin oleh Suprijadi. Tapi, tahukah kalian mengapa pemberontakan ini patah dalam hitungan hari? Rencana yang dibuat oleh Suprijadi bocor karena koordinasi yang terlalu terburu-buru. Jepang menggunakan taktik psikologis yang cerdik. Mereka mengirim perwira PETA, keturunan pribumi lainnya, untuk bernegosiasi dan memujuk pasukan Suprijadi agar menyerah. Dan misteri terbesar Republik ini, Suprijadi menghilang tanpa jejak setelah itu. Dia diangkat menjadi Menteri Keamanan Rakyat pertama oleh Soekarno, tetapi kursinya kosong karena raganya tidak pernah ditemukan. Agustus 1945, Jepang mengalami status quo, dalam bahasa Latin yang artinya keadaan tetap pada suatu waktu. Setelah bom atom menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, terjadi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan di Indonesia. Disinilah ego antar generasi melenggang.
on the battleship Missouri. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. The Supreme Commander for the Allied Powers will now sign on behalf of all the nations at war with Japan. Will General Wainwright and General Percival step forward and accompany me while I sign? Peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus bukan sekedar diskusi santai. Golongan muda menculik Soekarno-Hatta karena frustasi. Terjadi perdebatan yang sangat sengit, bahkan hampir menyentuh kontak fisik. Golongan muda menuntut kemerdekaan mutlak dari tangan rakyat sendiri, bukan hadiah dari PPKI yang mereka sebut sebagai Badan Kukutsu, yang artinya boneka buatan Jepang. Sekarang kita masuk ke malam perumusan di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Di sini ada fakta menarik. Maeda adalah perwira angkatan laut atau Kaitun. Dia menjamin keamanan Soekarno-Hatta di rumahnya karena dia bersimpati. Sekaligus ada rivalitas internal antara angkatan laut dan angkatan darat Jepang, Rikugun, yang saat ini ingin menyita aset Indonesia. Ada 3 detail visual yang jarang diketahui publik. Saat jam 10 pagi, dipegang Saan Timur nomor 56. 1. Soekarno sedang sakit keras. Beliau menderita gejala malaria mual dan demam tinggi. Bahkan 2 jam sebelum baca teks, beliau masih disuntik oleh Dr. Soeharto. 2. Mikrofon curian. Mikrofon tiruan yang dipakai Soekarno adalah komponen yang dirakit secara ilegal dari stasiun radio Jepang. 3. Penyelamatan dokumentasi. Foto-foto yang kita lihat hari ini hampir musnah dihancurkan Jepang. Fotografer Franz Mendur menanam negatif filmnya di bawah pohon halaman kantor koran Asia Raya, lalu berbohong kepada tentara Jepang bahwa filmnya sudah disita. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan. Kemerdekaan Indonesia bukan didapatkan dari ruang sidang yang tenang atau pemberian sukarela dari penjajah. Kemerdekaan kita lahir dari benturan ego, penderitaan manusia, air mata lampu, dan keberanian para pemuda yang nekat memanfaatkan celah sejarah. Terima kasih atas perhatiannya, khususnya Ibu Nuris Fotonaba.
Semoga investigasi sejarah singkat ini memberikan perspektif baru bagi kita semua. Under